Salam saudara, renungan singkat Asih-Hati dalam rangka memperingati Hari Kartini berjudul Wanita sebagai Makhluk yang Istimewa. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita perhatikan kata Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau tidak baik manusia hidup sendirian. Kalau kita amati ayat ini, memiliki makna bahwa Allah sangat memperhatikan secara khusus buat manusia. Ketika Allah memperhatikan Adam hanya seorang diri saja, tidak ada yang menemaninya, mendampinginya, dan timbul rasa prihatin dalam diri Allah. Mungkin Allah menemukan kejanggalan karena manusia hanya seorang diri saja. Tidak ada lawan bicara, kemana-mana seperti orang bingung, linglung, dan pastinya manusia sangat kesepian sekali. Timbullah satu kerinduan Allah untuk menciptakan bagi manusia, yaitu Adam, yang lagi kesepian itu, yang lagi merana karena tidak punya teman, yaitu penolong yang sepadan. Dalam bahasa Ibrani, kata sepadan ini menunjuk tentang kebersamaan, kesesuaian, atau sederajat. Tujuan Allah menciptakan penolong bagi Adam yang sepadan. Allah tidak mengambil tulang kepala Adam, juga tidak mengambil tulang kakinya. Namun yang Allah pilih adalah tulang rusuk. Ini menggambarkan kesepadanan atau keseimbangan. Dan ayat 23 dalam pasal yang sama mengatakan bahwa inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, atau inilah orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam merasa bangga, senang, sangat cocok dengan apa yang telah ciptakan buatnya. Adam ketika melihat perempuan yang dibawa Tuhan kepadanya, Adam berkata, inilah manusia yang sama dengan aku. Sejarah sudah membuktikan bahwa perempuan adalah ciptaan yang didesain Allah dengan penuh teliti dan hati-hati. Diciptakan dan dibentuk dari tulang rusuk. Maksud Allah menciptakan atau menghadirkan perempuan di tengah kaum laki-laki sebagai penolong, bukan sebagai budak yang diperlakukan seenaknya. Kita kalau laki-laki harus tahu tentang kata penolong. Kata ini menunjukkan penyelesaian karena ketidakberdayaan dan selalu menjadi apa? Yang diharapkan. Jadi kalau seandainya ditanya, siapa yang lebih bersyukur, laki-laki atau perempuan? Ya, seharusnya laki-laki. Karena Tuhan telah kirimkan penolong yang baik di saat laki-laki sedang apa? Mengalami kesulitan karena seorang diri. Namun seringkali sebaliknya, laki-laki merasa bahwa kamu dong, wanita dong yang harus bersyukur karena mendapatkan saya sebagai suaminya. Oleh sebab itu terkadang kaum wanita selalu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari laki-laki. Ada seorang suami dan istri sedang berjalan-jalan di pasar belanja. Lalu karena haus, ia beli es. Dan ketika melihat penjual es itu dulu adalah mantan pacar dari sang istri. Wah, sang suami langsung sombong. Coba kalau kamu tidak jadi istriku, nasibmu tidak sebaik ini. Wah, itu seringkali laki-laki berkata begitu. Seringkali wanita dijadikan budak sehingga pekerjaannya seubruk. Katanya ada seorang istri itu
mempunyai tugas lintas profesi. Ya sebagai dokter keluarga, perawat, ahli gizi, ahli masak, pelayanan, bahkan menyusun anggaran. Tuhan tidak menciptakan Hawa bukan hanya sebagai tukang cuci bajunya Adam. Tidak. Tuhan ciptakan Hawa pasti ada tujuan. Tuhan ciptakan Hawa agar Adam dan Hawa bisa berkomunikasi untuk membina kebersamaan, untuk membina keakraban, ada kemesraan, dan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan tidak ciptakan Hawa sebagai pembantunya Adam. Kalau Tuhan hanya menciptakan Hawa untuk melayani Adam dan Adam berleha-leha saja, lebih baik Tuhan latih orang hutan ya untuk mencuci bajunya Adam. Menurut survei saudara, katanya dalam satu hari kaum wanita yang sudah berkeluarga mengerjakan 30 sampai 50 pekerjaan setiap hari. Namun kalau setiap hari kurang dari 20 pekerjaan menunjukkan wanita ini bahagia. Namun kalau di bawah 5, nah ini membahayakan. Ini bisa-bisa disebut wanita males. Ya mungkin rajin karena main HP atau sebagainya, ya saya nggak tahu lah. Itu hanya survei. Jadi disadari atau tidak disadari, kelahiran seorang wanita sangatlah penting. Kehadiran seorang wanita di tengah laki-laki menjadi satu ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa laki-laki dan wanita itu memang pasangan yang tidak mudah untuk dipisahkan. Namun keduanya saling melengkapi. Karena ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang wanita dan ada sesuatu yang juga tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Jadi di mata Tuhan, baik wanita maupun laki-laki adalah sama. Kalau wanita taat jadi berkati, kalau laki-laki taat jadi berkati. Oleh karena itu, jadilah pasangan laki-laki dan wanita yang taat kepada Tuhan, supaya rumah tangganya diberkati dengan luar biasa. Teruslah, jadilah wanita yang hebat, wanita yang kokoh, wanita yang tegar, karena engkau didesain Allah sebagai makhluk yang istimewa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.